Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan cara membuat gambar menggunakan aplikasi Inventor 2020. Di sini softwarenya sudah saya buka. Di sini menggunakan yang Pro 2020 ya. Gambar yang saya buat di sini udah saya buka juga. Nah, ini salah satu gambar yang digunakan sebagai soal LKS Plastik Die Engineering Jawa Barat 2021. Karena pelaksanaan lombanya sudah selesai, jadi di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat gambar dari soal ini. Langsung kita buat aja ya. Ini tampilan Inventor pertama kali dibuka, nanti akan muncul seperti ini. Nah, setelah muncul seperti ini, kita langsung pilih New. Nah, setelah New nanti muncul seperti ini. Pilih yang metrik, nanti kita gambar dulu partnya. Di sini kan ada part, ada assembly, ada drawing. Kita gambar dulu partnya, IPT. Nah, .ipt. Kita pilih yang standar milimeter. Setelah klik standar milimeternya, kita pilih yang create. Nah, ini tampilannya IPT seperti ini. Kita gambar lembar kerjanya seperti ini. Nah, kita langsung gambar aja ya. Bagian yang pertama akan saya buat bagian tampak atas. Nah, ini kan tampak samping, ini tampak atas, tampak bawah, dan ini bagian tampak depan. Ini potongan ya. Ini kan tampak sampingnya nih. Tampak samping. Ini section B sama section A itu artinya potongan. Ini potongan AA dari sini ke sini, dan ini potongan BB dari sini ke sini. Kita langsung bikin. Ini kan ukurannya kita lihat dulu ya. Kalian perhatikan ini tampak perspektifnya. Yang atas ini bagian tampak atas dan ini tampak bawahnya. Jadi seperti ini. Nah, kita buat bagian yang luar ini dulu. Jadi tampak ini ya. Nah, di sini kalian juga harus bisa membaca gambar. Di sini kalian ini kan ada bagian kayak tampak depan, atas, samping kayak gitu. Kalian perhatikan, kalian misalkan mau gambar bagian mana dulu nih? Misalkan bagian ini ya. Misalkan bagian ini. Di sini kan nggak ada nih. Berarti kalian lihat yang sebelahnya. Karena nggak semua ukuran langsung ditumpahkan ke satu gambar. Itu kan terlalu banyak. Jadi makanya ini ada tampak atas, ada tampak bawah, ada samping, depan, kayak gitu. Jadi biar jelas, dia tebelnya berapa, tingginya berapa, panjang lebarnya berapa. Nah, kita langsung bikin yang kotak ini, ukurannya kalian lihat ya. Ini ukuran 36 kali 51. Nah, sedangkan ini bagian yang dalamnya. Kalian lihat garis ukurnya, dia menunjukkan ke sisi yang dalam, bukan luar. Nah, di sini ada penjelasannya. Wall thickness plastic product is 2 mm. Jadi, tebel si plastik ini tuh 2 mili. Nah, si tebel ini nih, berarti jarak dinding yang dalam sama jarak dinding yang samping ini 2 mili. Ya, sebelah kanan 2 mili sama sebelah kiri 2 mili. Bagian kotak yang dalamnya ini kan 36. Berarti karena dindingnya masing-masing 2 mili, kanan kiri 2 mili, berarti kan ditambah 4. Nah, berarti ukuran totalnya sebelah sini ke sebelah sini itu 36 ditambah 4, jadi 40. Begitupun yang sini, bagian ini. Panjangnya, ini 51. Nah, dindingnya kan 2 mili nih, atas sama bawah. Berarti 51 ditambah 5. Jadi, ukurannya 36 kali 51. Atau 51 kali 36, sama aja. Nah, jadi kalian harus bisa ngebaca. Kalian jangan asal lihat 36 sama 51 langsung dibuat. Sedangkan
Bagian 36 sama 51 itu ukuran yang bagian dalam, bukan yang bagian luar. Ya, langsung ke inventor. Nah, ini kan tadi kan abis yang new gitu kan, terus pilih yang IPT yang part itu, terus muncul seperti ini. Nanti kita pilih yang start to diskette. Klik ini. Nah, ini juga ada plan. Nah, bagian ini namanya plan. Jadi ini sama aja kayak misalkan ini tampak depan, ini tampak samping, ini tampak atas kayak gitu. Kalian sesuaikan. Di sini kalian mau gambar eh, tampak atas, berarti bagian yang diklik ini. Nah ya, sampai warnanya berubah hijau kayak gini. Klik. Nah, nanti akan kayak gini. Kalian langsung di sini kan ada line, circle, arch, rectangle, dan seterusnya. Jadi, kalian kan mau bikin kotak nih yang 40 kali 55 ini. Kalian tinggal bikin langsung aja rectangle. Klik rectangle, langsung bikin kotak. Titik awalnya terserah mau di tengah-tengah atau di sini juga boleh bebas. Kalian bikin kotak asal dulu aja. Kotak gini. Udah cukup kayak gitu. Ini kalau kalian mau ngegeser ini, misalkan ini kan terlalu ke bawah nih. Kalian cukup mouse-nya bagian scroll itu yang bisa di apa namanya scroll atas bawah gitu ditekan. Nah, itu kan berubah gambar tangan ya, tinggal digeser, sambil ditekan digeser. Nah, itu artinya kayak semacam ngedrag kayak gitu. Nah, nah, gitu. Nah, selanjutnya setelah kita buat rectangle, kita klik dimensi. Jadi kita asal dulu aja, nggak usah mikirin panjang lebarnya tadi. Kita klik rectangle, ukurannya asal, nanti kita langsung klik dimension. Klik, klik garisnya. Klik, tarik. Nah, tadi kan mintanya ini 40. Kalian ketik 40. Terus enter. Nah, selanjutnya langsung aja klik lagi yang sisi terserah mau kanan kiri bebas. Klik, tarik. Tadi kan 55 ya. Enter. Nah, ini jadi seperti ini. Nah, selanjutnya lihat, ini kan ada bagian lengkung kan? Itu artinya fillet. Kalau ada bagian lengkung itu namanya fillet. Nah, di sini saya akan memperbesar. Kalian perhatikan ya. Di sini untuk yang bagian sisi luar ini kan lengkung. Ini namanya fillet. Sedangkan yang ini dia bentuknya nyudut gini. Berarti dia namanya chamfer. Yang lengkung ada radiusnya fillet, yang nyudut gini, yang ada apa namanya? Kemiringannya gini, itu namanya chamfer. Kalian ingat-ingat ya, karena ini ngaruh. Jadi bentuknya seperti apa, nanti kalian menggunakan perintah apa, kayak gitu. Jadi kalau kalian nggak tahu itu artinya apa, nanti kalian bingung sendiri pas ngebuka aplikasinya, ini perintahnya apa ya, kayak gitu. Nah, lanjut ya, ini kan fillet nih. Nah, kalian lihat di bagian sini ada nggak ukuran filletnya R berapa? Nah, di sini kan nggak ada nih. Kalian geser, lihat gambar sebelahnya. Nah, ini kan ada nih, R5 kali 6. Artinya, R5 ini jumlahnya ada 6. Nah, saya hitung ya, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ada 6 yang R-nya 5. Nah, langsung ke sini. Nah, tadi kita langsung ke fillet. Klik fillet, masukkan angkanya. Di sini kan L-nya 5. Jadi ketik 5, terus klik garis antar sudut. Berarti ini sama ini sama ini, ini. Jadi kalian tinggal klik, 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 klik gitu aja. Nggak usah ngeklik perintahnya lagi. Cukup sekali aja. Nah, selanjutnya, ini. Kita lihat. Ini ada chamfer. Kalian boleh ngefilet dulu, boleh di offset dulu. Offset ini fungsinya untuk membuat objek yang sama ukurannya beda ya. Jadi misalkan kalian pengen memperbesar atau memperkecil di
center yang sama, di titik tengah yang sama kayak gitu. Pakainya offset. Misal kita offset dulu aja ya. Atau nggak apa-apa lah, ini udah terlanjur di fillet. Jadi kita offset, tapi ini awas ya, ini pakai chamfer bukan radius lagi. Kita fillet, fillet, kita offsetnya 2. Tadi kan, nih, ini kan tebel si dinding plastiknya itu kan 2 mili. Jadi kita offset 2. Nih, perintahnya offset, klik garisnya, klik, lihat. Jadi kalian ini juga ngaruh, gerakin mouse-nya ini. Kalian nariknya ke atas apa ke bawah, ke dalam apa keluar gitu. Jadi kalau emang si objeknya lebih besar, berarti nariknya keluar. Kalau objeknya lebih kecil, berarti nariknya ke dalam gitu. Karena ini objeknya lebih kecil, kita tarik ke dalam. Terus kita ketik angka si tebelnya itu. Jadi mau offsetnya berapa? Tadi kan offsetnya 2 nih. Kita ketik 2. 2 enter. Nah, tapi ini kan ini ya, masih lengkung, masih fillet. Jadi kita coba chamfer. Chamfer. Chamfernya nih. Chamfernya berapa nih? Chamfernya 2. 2 kali 45 derajat. Ini 45 otomatis ya, karena eh, kalau 45 derajat itu sisinya sama. Jadi sebelah sini 2 mili, sebelah sini 2 mili. Kayak gitu. Ini 2, klik ini. Tuh langsung aja. Ini sama ini sama ini sama ini. Oke, nah kalian lihat ya, ini ada lengkungnya. Karena nggak kepake, kita delete aja. Nah, sebenarnya kalau tadi sebelum di fillet itu di offset dulu, berarti kan nanti masih bentuk kotak gini kan. Nanti masih kotak itu di offset dulu 2 mili. Nah, setelah di offset baru yang bagian luar ini di fillet, bagian dalam ini di chamfer gitu. Biar nggak usah nge-delete. Tapi ini karena udah terlanjur, nggak apa-apa. Jadi tinggal ngehapus yang bagian lengkung yang di dalam. Nah, ini kan udah nih. Kita lihat. Setelah itu, kita klik finish cut. Nah, gini. Selanjutnya kita extrude. Nah, awas kalian juga extrude jangan asal ngeklik ya. Kalau kalian ngekliknya ini, yang terbentuk 3 dimensi hanya bagian dalam. Jadi kalau kalian ngekliknya garis yang luar juga, yang terbentuk nanti kotak yang luarnya aja. Jadi kalian ngekliknya ini nih. Bidang antara kotak yang di luar sama kotak yang di dalam. Klik. Nah, kita lihat tingginya berapa. Kalian ini ya harus bisa baca gambar ya. Karena kalau kalian, ini kan fungsinya gambar kan sebagai informasi. Jadi ibaratnya kayak kalian mau melakukan sesuatu, kalau kalian nggak ngerti gambarnya, kalian bingung kayak ini artinya apa, kayak gitu. Nanti kalian bingung sendiri. Nah, jadi kalian harus bisa baca gambar. Nanti kalau kalian nggak bisa baca gambar, kalian juga ngerjain di inventornya akan kesulitan. Nah, selanjutnya ini kan diliatin. Kan kita pengen tahu nih, ini tebelnya berapa nih, tingginya berapa. Nah, kalian lihat, di sini kan nggak ada keterangan dia berapa-berapanya. Kalian lihat, ini kan totalnya 10. Nah, terus ini bagian yang ke atas ini 4. Berarti kan ini walaupun nggak ada ukurannya, kalian bisa ngebaca sendiri, tinggal 10 dikurangi 4, kayak gitu. Berarti 6 ya. Nah, ini kan di sini otomatisnya 10. Kita ganti aja 6. Setelah itu oke. Nah, ini jadi. Seperti ini. Nah, lanjut ya. Habis ini, kita buat bagian yang ini nih. Nah, yang ini atau yang ini. Mana dulu aja sih, tapi
saya mau bikin yang bagian atasnya dulu. Yang ini nih. Nah, kita lihat nih berapa panjang kali lebarnya. Kalau bagian sini kan sama ya, 40. Tapi kalau yang tingginya ini atau lebar 27,5. Kita buat itu kan bagian atas ya. Ini nentuin juga nanti kalian gambar. Kalian mau bikin di bagian atas ini apa bagian yang bawah. Jadi kalian, kalau kalian ini kan lihat, kalian kan start to diskette, klik ini, terus kan pilih plane-nya. Ini di sisi sebelah situ yang XY di bawah, lihat itu di bawah ya, yang XY di samping. Nah, saya mau bikin yang sisi atas, tapi yang bagian XZ itu kan yang di bawah. Jadi sebelum kita bikin itu, kita ini dulu plan, offset from plan. Nah, lihat. Yang mau di offset itu XZ ini kan. Klik. Nah, lihat arah panahnya. Ini arah panahnya ke atas. Ini ngaruh juga. Kalau arah panahnya ke bawah, berarti kalian tinggal kasih angka minus. Kalau ini eh, panahnya udah ke atas dan emang tujuannya pengen offset ke atas, berarti nggak perlu minus. Intinya sih, kalau tujuan kalian sama arah panahnya berlawanan, itu harus dikasih tanda minus. Karena ini searah, jadi nggak perlu. Nah, offsetnya berapa nih? Karena pengen offsetnya di permukaan yang atas ini. Tadi kan si tinggi ininya kan 6 mili ya. Jadi offsetnya 6. 6. Enter. Nah, udah di sini nih. Baru kita 2D sketch. Terus klik plan-nya. Kalian ngeklik kalau warnanya masih orange atau coklat gini ya. Jangan dulu diklik. Klik kalau udah berubah warna hijau gini. Klik. Nah, gitu. Nah, kalian kita lihat dulu gambarnya. Kita lihat lagi. Ini ukurannya 40 kali 27,5 ya. Ini sama kayak yang luar ini, tinggal kesininya aja. Jadi kalian bikin dulu aja kotak. Sama pakai rectangle juga. Klik asal dulu aja. Nah, terus dimensi ini 40, enter. Dan sebelah sini 27. Untuk koma pakainya titik ya, titik 5, enter. Nah, setelah itu ini di fillet juga, filletnya sama. Tadi kan yang jumlahnya 6 ini kan, termasuk yang 2 ini nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti yang sebelah sini juga di fillet 5. Pakai fillet, ini chamfer ya, karena bekas tadi ini chamfer. Kita klik yang segitiga kecil ini, klik, pilih yang fillet. Masukkan. Nah, ini udah 5 karena terakhir kita pakai fillet 5. Tinggal klik aja garisnya. Nah, ini filletnya udah 5. Setelah ini kita silang aja. Setelah ini jadi, kita klik finish sketch. Nah, udah jadi nih. Pokoknya kalau sketch yang kalian butuhkan itu udah selesai, kalian klik finish sketch. Kayak gitu. Jadi, kalian gak bisa ngegambar, apa ya, misalkan kayak gini nih. Semua ini misalkan ini kan kalau dari tampak atas kan kelihatannya bikin kotak ini terus ada eh, bulat apa namanya ini tuh ya, kayak ya bentuk-bentuk fillet-fillet kayak kacang kayak gini-gini kan, terus ada kotak-kotak gini. Kalian nganggepnya tuh jangan satu kali kalian gambar nanti langsung di extrude, jangan kayak gitu. Masalahnya ini kan permukaannya beda, jadi kalian harus bisa membedakan juga mana sketch yang harus kalian buat dulu, mana yang nanti gitu. Jadi ini kan tadi saya kan buat yang bagian ini dulu nih. Udah finish sketch, nanti di extrude. Setelah itu kita bikin sketch baru yang ini. Karena ini di permukaan atas pengennya. Kalau emang butuhnya kan saya mau gambar bagian ini aja nih.
Jadi ya udah, nggak perlu dibuat yang lainnya gitu. Nah, lanjut ya. Tadi kan udah finish cat nih. Yang bagian atas ini kita mau bikin yang nih permukaan atas ini. Kita tinggal extrude kayak tadi tuh extrude. Nah, tingginya berapa? Kita lihat di sini. Nah, ini kan yang naik ke atas itu kan 4 mili. Jadi kita bikin tingginya 4 mili. Nah, kita extrude. Nah, klik. Nah, bidangnya udah otomatis ya. Nah, ini distance atau jaraknya kita rubah jadi 4. Nah, oke. Ini kan kayak gini nih. Nah, kita lihat di sini. Ini kan ada bagian lengkung kayak gini kan. Nah, ini pakai fillet juga. Cuma bedanya kalau yang gambar-gambar tadi dibuat itu kan filletnya pas gambar masih jadi 2D, masih garis-garis. Nah, sekarang kita mau ngefilet atau bikin lengkungan ini ketika gambarnya udah bentuk 3 dimensi. Nah, perintahnya sama pakai fillet juga. Nih, di sini ada fillet. Ini chamfer, tapi kita kan mau ada lengkungannya, jadi kita pakai yang fillet. Kita lihat fillet R-nya berapa. Kita cari-cari-cari. Nah, lihat ini ada R1. Ya, R1. Jadi ini lengkungannya R1. Kita klik fillet. Nah, ini tampilannya beda ya sama yang tadi. Kalau tadi kan klik fillet munculnya cuma angka, langsung angkanya akan mau berapa mili gitu. Nah, kalau ini ada gambar-gambar kayak gini ya. Karena ini kita mintanya 1, kita klik angka ini, bagian radius, klik, kita ganti 1. Terus klik bagian yang mau dikasih lengkungan. Kan mau ini kan, pojokan ini gitu, klik. Nah, terus apply. Setelah itu, ini klik cancel aja. Nah, kan jadi lengkungannya kayak gini. Nah, setelah bagian ini jadi, kita lihat, ini kan ada lubang-lubang kayak gini nih. Kita bikin gambarnya, sketnya dulu nih, sket yang ada 4 ini. Nanti kita extrude kembali. Kita buat, kita lihat ukurannya. Nah, ini panjang kali lebarnya, yang kesini 10, kemudian ini kesininya 6. Dan ini ada R-nya 6 juga ya. Ini cuma nggak tahu ya, mungkin salah ngetik apa gimana. Ini kan keterangannya R6 kali 6 ya. Berarti kan kali 6 itu jumlah radius 6-nya ada 6. Tapi kalau dihitung di sini, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8. Kan harusnya R6 kali 8. Cuma nggak tahu ini kenapa dikalinya 6. Tapi kita buat aja ya, ukuran 10 kali 6, R-nya 6. Nah, karena ini permukaannya udah rata, jadi kita nggak perlu bikin kata di offset plane lagi. Kita langsung start to di sketch, klik bidang ininya, karena kita mau bikin di sini lubangnya kan, klik. Nah, kita buat pakai rectangle juga, kita bikin kotak asal dulu aja. Ukuran langsung dimensi, ini 10, enter, ini 6, enter. Sebelum kita fillet, kita lihat dulu jaraknya ke samping, ke bawah sama ke samping. Nah, lihat. Ke sini 5, ke sini juga 5 ya, berarti 5 semua. Masih aktif, dimensinya kita langsung aja klik ini sama ini, 5, enter. Klik ini sama ini, klik 5, enter. Nah, setelah ini baru kita bikin lengkungannya. Kan tadi R6, kita klik fillet. Nah, ini udah 6 ya. Jadi kita tinggal klik garis-garisnya. Setelah itu kita silakan. Itu kan ada 4 ya. 4 lubang, 1, 2, 3, 4. Nah, ini kita coba pakai cara mirror. Pakai mirror, karena ini kan posisinya apa ya, kayak kebalikannya gitu. Ini kan kayak lancipnya di sisi kiri. Kalau ini kan sisi kanan gitu kan. Ini di atas, ini di bawah. Jadi ini apa namanya, kayak bayangannya gitu, kayak cerminnya. Kecuali yang lancip kiri sebelah kiri, sebelah ini kiri lagi, berarti itu di copy. Kalau ini berlawanan, berarti artinya dia
bayangannya. Kalau bayangan kayak gini, kita pakai perintahnya mirror. Nah, kalau untuk mirror, kita harus punya garis mirrornya. Garis mirror itu artinya garis tengah antara benda satu sama benda dua. Jadi kan ini misalkan benda satu nih, di sini mau ada benda yang kedua. Jadi kalian harus bikin garis di tengah-tengah antara benda satu sama benda dua. Kita pakai line, bikin garis tengahnya, klik. Kita cari titik tengahnya. Nah, ini kan tadi liatin, ini kan ada titik kuning ya, berarti itu artinya belum tengah-tengah. Cari titik hijau. Nah, ini hijau artinya tengah-tengah. Klik. Boleh ke sini sih, bebas. Yang penting jangan miring-miring, garisnya harus lurus. Klik. Nah, ini misalkan kalian bikin garis, terus apa namanya, ini kan masih eh, nggak lepas kayak gini kan. Kalian mau pakai perintah yang lain biar ini lepas. Kalian nanti kalau ngerjain di komputer ya, kalau udah mulai praktek langsung nih, kalian lihat di keyboard sebelah kiri atas itu ada tombol escape atau ESC. Kalian tekan aja tombol itu, klik. Nah, sekarang kita coba mirror ya. Klik mirror, klik objek yang mau di mirror ini. Di drag aja nih, cara ngedragnya klik klik kiri, pakai mouse yang sebelah kiri. Klik, terus digeser mouse-nya sambil ditekan yang sebelah kiri itu. Nah, gini. Lepas. Nah, terus klik mirror line, klik garis tengahnya. Klik apply. Nah, gitu kan. Ini kan jadi lawannya gitu. Oh, tapi bentar dulu, bentar. Bentar ya, coba di down dulu. Nah, ini lihat. Nah, ntar diputer dulu biar sama kayak di gambar. Nah, ini kayaknya kebalik deh. Nah, kan. Ini kan harusnya sisi kiri itu lancipnya ke kiri ya, sisi kanan lancipnya ke kanan. Jadi ini kebalik. Ini harusnya yang lancipnya sebelah kiri. Nah, ulang. Nanti kalau ulang kan di undo nih, kalian bisa pakai perintah ini undo atau pakai tekan bareng-bareng CTRL sama Z, huruf Z. Ditekan bareng. Nanti dia kebalik ke perintah yang sebelumnya gitu. Nah, kita ulang filletnya. Fillet.